Baik, terima kasih. Untuk kesempatan ini, saya dan Galang akan menjelaskan mengenai teori kecelakaan kerja. Jadi, teori kecelakaan kerja itu menguraikan penyebab dari kecelakaan tempat kerja agar dapat dibuat suatu tindakan pengamanan dan pengendalian. Nah, berdasarkan ISO 45001, kecelakaan kerja ini kejadian yang muncul berkaitan dengan pekerjaan yang menghasilkan luka atau penyakit akibat kerja. Nah, jenis penyebab kecelakaan kerja ini ada 3 yang kita kenal dengan TOP, technical, organisasional, dan juga personal. Untuk technical sendiri itu bisa dari mesin, alat, dan transportasi. Lalu untuk organisasional ini bisa berupa prosedur, rambu-rambu, dan juga instruksi kerja. Nah, untuk personel ini dari human-nya, jadi mungkin saja human ini teledor, tidak teliti, atau mungkin tergesa-gesa. Nah, selanjutnya ini kecelakaan kerja yang tadi juga sudah dijelaskan, ada unsafe condition, unsafe act, near miss, dan accident. Unsafe condition itu kondisi lingkungannya, unsafe act itu dari human-nya, act dari human-nya, near miss itu kejadian yang hampir terjadi, yang tidak terjadikan namun bisa mengakibatkan cedera, dan accident ini kejadian yang tidak diinginkan itu. Nah, lalu untuk fase perkembangan teori kecelakaan kerja ini ada 3 fase. Yang pertama fase model simple linear, yang kedua fase model kompleks linear, dan yang ketiga fase model kompleks linear. Nah, dari model simple linear ini, kecelakaan ini gabungan dari rangkaian kejadian yang berinteraksi secara berurutan dengan yang lain, sehingga kecelakaan ini bisa dihindari dengan menghilangkan salah satu penyebab dalam urutan linear tersebut. Nah, lalu untuk model kompleks linearnya, kecelakaan ini hasil dari kombinasi tindakan tidak aman dan kondisi bahaya laten dalam sistem yang mengikuti garis lurus. Nah, faktor yang terletak paling jauh dari kecelakaan dijadikan sebagai perilaku dari organisasi atau lingkungan, dan faktor di sisi lainnya sebagai perilaku manusia, di mana pada titik itu manusia memiliki interaksi paling dekat kepada kecelakaan. Nah, model ini berpendapat bahwa kecelakaannya itu dapat dicegah dengan fokus kepada memperkuat penghalang dan pertahanan. Nah, lalu untuk yang fase kompleks nonlinear, model ini menyatakan bahwa kecelakaan sebagai hasil dari kombinasi berbagai macam variabel, jadi kombinasi yang berinteraksi secara mutual dan terjadi dalam lingkungan dunia nyata. Nah, lalu untuk selanjutnya 8 teori kecelakaan kerja ada Domino-Heinrich, Bird and German loss causation, model energy image, model urutan waktu time sequential model, model epidemiological, model sistemik, sistem teoretik aksiden model and process, dan juga functional resonance aksiden model. Nah, untuk yang pertama, untuk teori Domino-Heinrich, jadi teori penyebab kecelakaan pertama yang menggunakan prinsip berurutan. Model ini menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab kecelakaan tersusun secara berurutan dalam satu garis seperti domino. Nah, di sini kan ada social environment, person, unsafe act, accident, dan juga injury. Nah, sebagai contoh untuk social environment ini tuh bisa berupa dari kondisi kerja. Nah, contohnya nih di kondisi kerja itu dalam suatu lingkungan kerja ini tuh ada oli yang tumpah. Nah, lalu personnya itu misal ada karyawan yang dia lagi bawa beban, terus dia melewati melewati tumpahan oli tersebut. Nah, untuk hazardnya atau unsafe act-nya, dia ini melewati dan bisa menyebabkan bahaya jatuh dan terpeleset. Nah, untuk accident-nya nih dia slipping atau falling. Nah, dari slipping atau falling ini kan bisa menyebabkan injury, mungkin bisa patah tulang seperti itu. Itu untuk teori Domino-Heinrich. Nah, untuk pencegahannya itu kita perlu eliminasi penyebabnya. Nah, dari yang saya baca itu untuk eliminasi penyebabnya itu bisa dari condition-nya dan juga 80%-nya itu dari act-nya. Nah, lalu selanjutnya untuk teori Bird and German loss causation. Jadi teori ini lebih kompleks karena adanya perkembangan teknologi. Jadi ini juga berurutan. Untuk yang pertama itu lack of control. Jadi itu kayak kurangnya pengawasan gitu, mungkin standarnya nggak sesuai, mungkin juga kurang patuh. Lalu basic cause itu penyebab dasarnya bisa jadi karena manusianya dan bisa jadi karena pekerjaannya. Nah, lalu immediate cause penyebab langsungnya, nah itu berupa unsafe act dan juga unsafe condition. Lalu untuk insiden itu kecelakaan yang terjadi bisa menyebabkan peristiwa cedera dan lain sebagainya. Lalu untuk
loss, mungkin kerugiannya itu bisa di people-nya mungkin, atau bisa di propertinya, atau mungkin bisa mengganggu proses. Lalu selanjutnya model energi damage. Jadi model energi damage ini berdasarkan pemikiran bahwa damage atau luka merupakan hasil dari energi kecelakaan yang menuju penerima atau pekerjanya itu dengan daya rusak yang tidak bisa diterima oleh penerima energi. Jadi untuk ini di hazardnya ini sumber kecelakaan karena ketidakmampuan untuk mengendalikan energi. Lalu space transfer mekanismenya ini tuh sarana energi dan penerima yang selanjutnya itu diteruskan ke recipient boundary, permukaan terpapar dan rawan terhadap energi. Jadi intinya kalau di model energi damage ini gimana caranya si recipient ini tuh dia bisa boundary, jadi bisa mampu mengendalikan energi yang tadi itu, yang dari hazard itu. Lalu selanjutnya model urutan waktu, time sequential model. Jadi terbagi menjadi 3 zona. Untuk zona yang pertama itu ada kesempatan untuk mencegah terjadinya kejadian. Nah, untuk di zona kedua ini kesempatan mendeteksi terjadinya kejadian dan mengambil langkah untuk menurunkan tingkat likelihood. Lalu untuk zona ketiga ini ada kesempatan untuk mengendalikan dampak dan paparan kejadian. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut, Galang. Nah, kemudian yang model selanjutnya itu ada model di epidemiological. Nah, pada tahun 1975 itu Banner, seorang praktisi faktor manusia pada psikolog, mengajukan model penyebab kecelakaan dengan prinsip epidemiological, yang mana model ini itu menyatakan bahwa kecelakaan merupakan kombinasi dari faktor lingkungan dan agen yang memiliki efek negatif kepada organisme. Bisa dilihat pada gambar sebelah itu kan terdapat agen. Terus kemudian ada environment berupa lingkungan, dan host itu ada manusia, yang mana itu apabila agen itu berdampak pada host itu bisa menimbulkan sebuah efek negatif ya. Kemudian dapat dilihat dari studi epidemiological, penyakit dan penelitian dari faktor penyebab pada perkembangan mereka. Pada tahun 1949, Gordon menyadari bahwa luka meskipun berbeda dari penyakit sebenarnya sama-sama rentan dengan menggunakan pendekatan ini. Berarti pengertian ini terhadap kecelakaan dapat ditingkatkan dengan menganggap bahwa kecelakaan disebabkan oleh kombinasi dari 3 sumber manusia, agen, dan lingkungan. Yang mana itu ini seperti saling berkaitan gitu. Tidak hanya manusia saja yang bisa menyebabkan sebuah kecelakaan atau injury, tapi bisa berkaitan dengan yang mana agen atau dampak lain, kemudian dan ada juga bisa disebabkan oleh lingkungan kerja yang tidak baik. Itu model epidemiological. Kemudian ada model sistematik. Nah, model kecelakaan sistematik menguji ide bahwa kegagalan sistem lebih berkontribusi terhadap kegagalan manusia dalam kecelakaan kerja. Kemudian James Reason pada tahun 1990 menerima bahwa kecelakaan tidak perlu disebabkan oleh kesalahan individu atau active error, tapi juga terletak pada faktor organisasional yang sistematik dan lebih luas atau latent condition. Membuat fokus investigasi berubah dari menyalahkan individu kepada pendekatan yang tidak menyalahkan, dari pendekatan personel ke pendekatan sistem, dari kesalahan aktif ke laten, dan juga dia fokus pada bahaya, pertahanan, serta kerugian. Nah, pada si James Reason ini juga menyebut model ini namanya model Swiss cheese atau keju Swiss ya. Bisa dilihat ini pengembangan lebih lanjut dari model domino. Yang mana pada model domino kan kita bisa lihat secara berurutan. Pada model Swiss cheese ini kita tidak bisa menyalahkan dari individu saja yang membuat sebuah kecelakaan itu, tetapi ada faktor-faktor lain. Yang mana ini kan pada sebuah keju itu ada, dalam keju Swiss itu ada lubang-lubangnya, kemudian ini ada sesuatu yang tembus. Nah, ini adalah sistem yang kita ketahui itu bisa saja menimbulkan sebuah loss, yaitu dia itu berupa hazard. Nah, itu adalah model dari Swiss cheese, yang mana kita tidak hanya fokus pada kesalahan individu, tapi juga ada pada kesalahan sebuah sistem itu sendiri. Dan next. Nah, kemudian ada model STEM atau System Theoretic Accident Model and Process. Nah, pada STEM ini fokus terhadap penyebab, pengendalian resiko, gagal untuk mendeteksi atau mencegah perubahan yang kemudian membawa kepada sebuah kecelakaan. Yang mana itu kita mengidentifikasi faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan dalam sebuah sistem yang berkaitan. Nah, bisa dilihat ini urutan-urutannya sebuah diagram ini, yang mana itu ada unit, terus ada desain, create, install, operate, uninstall, dan dispose. Yang mana pada operate itu terdapat accident atau insiden dan juga
near miss. Kemudian pada STEM ini menggunakan pendekatan barrier and defense ya, pada pencegahan kecelakaan dan desain sebagai indikator performa keselamatan kerja yang proaktif dan juga leading. Ya, next. Nah, yang terakhir ada frame atau functional resonance accident model. Pada model frame ini, manusia, teknologi, kondisi laten, dan penghalang tidak dengan sederhana berkontribusi terhadap kecelakaan. Tidak seperti tadi yang saling berurutan, tetapi ada sebuah keterkaitan yang tidak melulu segaris lurus gitu, tapi ada bentuk lainnya. Dan dalam fungsi dalam frame, ada input, output, per condition, resource, time, and control. Dan dihubungkan untuk mengerti variabilitas dan setiap fungsi dan bagaimana variabilitas tersebut dapat dimengerti dan diatur. Ini bisa lihat yang mana ini ada sebuah hexagram, ini terdapat sebuah ada input, output, precondition, resource, time, dan juga kontrol, yang mana ini bisa saling berkaitan. Contoh ini output dengan input, kemudian output itu bisa terjadi dengan juga kontrol, dan seperti itu. Jadi model ini tidak dengan sederhana, tidak sederhana, tapi juga begitu kompleks seperti itu. Dan next. Kemudian selanjutnya untuk study case di sini kita ambil 2 study case, tapi kita bukan ambil case yang kayak konstruksi itu, tapi yang lagi terjadi sekarang ini soal COVID-19. Nah, untuk yang pertama itu Swiss cheese model pencegahan COVID-19. Nah, ini kan kita ambil dengan teori Swiss cheese, gimana caranya bisa mencegah penyebaran COVID-19. Jadi setiap langkah di sini itu digambarkan sebagai satu lapis keju untuk menghalangi atau mencegah transmisi dari virus corona itu. Jadi setiap satu lapis keju ini berisi lubang secara acak, karena inilah setiap langkah yang ada di yang ditindakannya itu di setiap slice-nya ini tuh pasti ada kelemahan ataupun tidak sempurna. Nah, 10 lapisan ini nih dibagi menjadi 2, tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab bersama. Jadi di sini kan transmisi nih virus corona dan pencegahan untuk lapisan pertamanya jaga jarak atau diam di dalam rumah. Terus pasti ada lubang, terus terap ini pakai masker, ada lubang lagi jaga kebersihan tangan, lubang lagi tidak sentuh wajah, ada lubang lagi batasi waktu jika ramai. Nah, itu untuk tanggung jawab pribadinya. Nah, untuk tanggung jawab bersamanya ini 3T, lalu 3T ini ternyata harus masih ada celah nih, kita harus ventilasi ruangan, masih ada celah lagi, kita harus dapat support dari pemerintah, dan celah lagi kita harus isolasi sendiri atau karantina, dan ini untuk yang terakhir vaksin. Dan selanjutnya itu juga masih model COVID-19, model epidemiologi, mungkin bisa dilanjut Galang. Pada model epidemiological tadi kan kita sudah tahu bahwa sebuah kecelakaan kerja itu terdapat 3 poin penting, atau yaitu agen, host, dan juga environment, atau kita sebut saja agen itu yaitu si COVID itu sendiri, host itu adalah kita manusia, dan environment itu adalah lingkungan. Jadi kita sebut ini sebagai epidemiological triangle ya. Nah, pada epidemiological triangle ini jika satu lebih berat, yaitu maka satunya lagi itu akan menjadi lemah, yang mana seperti kalau kita manusia berkerumun kemudian tidak memakai masker kan kita melemah, yang mana itu bisa menyebabkan dari virus COVID itu menjadi kuat sehingga kita rawan terpapar dari virus COVID itu sendiri. Nah, kemudian ini ada karakteristik agen atau COVID lah, belum terlalu detail diketahui, khususnya terkait kemampuan virus bermutasi, obat virus, dan juga vaksin. Dimana untuk sekarang ini kita sudah mengetahui bahwa vaksin itu sudah dibuat untuk menangani COVID ini. Kemudian ada karakteristik penjamu, yaitu host atau manusia, yang dapat mengaruhi kerentanan dan respon terhadap agen atau COVID. Adalah faktor-faktornya ada usia, status fisiologis, imunitas, dan juga yang lainnya. Kemudian ada karakteristik lingkungan atau environment, yang mempengaruhi keberadaan agen dan juga kerentanan terhadap agen adalah lingkungan fisik, yaitu berupa sanitasi lingkungan yang buruk, atau kepadatan penduduk, yang mana bisa kita itu juga sebagai bergelombor atau beramai-ramai tidak menjaga jarak. Kemudian ada modus modifikasi penemuan dalam lingkungan yang mempertemukan penjamu dengan agen secara langsung. Seperti itu. Itu model epidemiological.
Nah, kemudian itu ada solusi dari agen itu kita bisa berupa motivasinya, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga higienitas, berupa mencuci tangan, pola hidup sehat, dan juga lainnya. Kemudian dari lingkungan sendiri kita bisa melihara sanitasi lingkungan, ketika batuk bersihnya benar, yang mana kita ketika batuk contohnya harus menutup mulut dan sebagainya gitu. Kemudian ada minimalisir kontak, tidak saling berkerumun, saling menjaga jarak. Kemudian ada juga solusinya menurunkan CFR, yaitu memperbaiki sistem kesehatan, memperbaiki sistem komunikasi dan alur pelayanan melengkapi sarana-sarana pada rumah sakit dan seterusnya seperti itu. Oke, sekian dari kelompok kami.